Tapi kamu udah menyampaikan dong kalau kamu tuh suka. Enggak, aku nggak pernah nyampein kalau aku suka. Enggak, maksudnya di sini kamu kan nyampein kan? Oh iya ya? Nah, ininya Ayah. bikin. Kamu ayah saya? Oh, kamu nggak tahu ya? Tadi katanya. Oh iya lupa. Yang ayah kamu lakuin? Iya ada pasti kalau ya. Ayah Apa? makan apa aja. Apa? Ayah saya kan suka ngecapruk, jadi kayak. Ku kan selalu menunggu. Ruang talkmu bersamamu. Ruang untuk talk bersamamu. Naon iya tuh. Ya, kembali lagi di ruang talkmu. Seperti biasanya di ruang talk ini, bintang tamu bisa mengakui penyesalan yang sesesal-sesalnya lah pokoknya. Dan mengungkapkan di sini. Mungkin mau diperbaiki atau apapun itu. Dan seperti biasanya, saya sebagai host tidak tahu siapa bintang tamu pada hari ini. Dan kita akan mengenal dari suaranya. Siapakah kamu? Saya. Saya kayaknya kenal suaranya. Saya akan menebak kali ini. Tepuk tangan untuk Rizky Febian. Salah, Salah. Salah? Coba Rizwan. suara lagi. Rizwan. Oh, Rizwan. Bapak di mana sih, Pak? Ini di sini. Oh, ini. Weh, Rizwan. Sehat, Nak? Ya, Alhamdulillah. Ini ngobrolnya. Iya. Gimana? Kenapa ngobrolnya harus mata doang kayak gini? Enggak, ini cuma melihat doang. Oh, pasti takut bintang tamunya ngamuk terus langsung mukul ya? Oh, enggak dong. Kita tutup lagi ya, bosan. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dan bintang tamu mencurahkan isi hatinya, kita kasih tahu dulu untuk pemirsa semuanya bahwa Rizwan adalah rising star yang hanya sering trending karena single terbarunya. Wow. Single terbarunya apa itu? Ya, jadi aku baru ngerilis single. Ini gak enak banget ngobrol kayak gini. Ini aku ngerilis single judulnya Cerita Tiba-Tiba gitu. Ya, alhamdulillah. Terinspirasi dari mana itu tiba-tiba cerita tiba-tiba? Itu ceritanya tentang orang-orang yang kasmaran aja. Kalau aku kan belum ngalamin, jadi aku nanya gitu. Yeah. Gimana nih kayaknya yang bagus buat cerita tiba-tiba yang kira-kira tuh lagi happy banget gitu sama pasangannya. Karena aku nggak tahu, jadi aku nanya gitu. Terus yang kira-kira tuh relate sama kehidupan sekarang. Oke, promonya kita tahan dulu ya. Yang Oke. jelas selamat atas pencapaian. Sekarang udah mencapai 1,1 juta viewers ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa dan sudah mengalahkan Ini Bukan Talk Show. Ya. Sekarang udah mulai lemah Ini Bukan Talk Show ya. Karena hostnya udah fokus di nyanyi ya. Nggak fokus di lawak ya. Oke, kita akan kasih gambaran dulu untuk bintang tamu pada hari ini. Ruang talkmu itu ciri khasnya bahas tentang penyesalan. Oke. Ya, jadi nanti Anda boleh membahas tentang penyesalan Anda apa kira-kira. Tapi sebelum itu kita akan bahas masa kecil. Oke. Apa kamu ingat waktu masa kecil kamu? Beberapa. Beberapa di antaranya? Waktu jatuh dari ATV. Itu udah. Orang-orang udah tahu itu. Yang lain, Tapi itu yang paling ingat. Yang paling ingat itu? Iya. Nggak ada lagi yang ingat? Itu paling ngeri. Ada. Terus waktu itu si bule, Oke. dia tangan jempolnya ke belakang karena aku. Hah? Tangan jempolnya ke belakang? Iya, jadi jempolnya tuh dia Patah? kayak, kan kita maksimal segini ya. Dia tuh bisa lebih gitu. Karena aku tarik. Kenapa ditarik? Ya, jadi waktu itu tuh, ini langsung cerita. Ini penyesalan nggak? Penyesalan lah. Oke, boleh. Jadi waktu itu lagi main gitu kan di Panyawangan waktu itu. Buat kalian yang tahu Panyawangan. Nah, jadi kita kayak ke belakang daerah rumahnya gitu. Jadi rumah kan di depan. Kita ke komplek belakangnya gitu. Lagi ngeliatin apa gitu. Terus aku ditarik. Kesel aku dulu. Lagi kesel tuh. Gantian. Pas tarik gak ke kontrol. Bok! Jatuh. Terus jempolnya dia tuh ke belakang gitu. Untungnya ada almarhum Mangkas. Jadinya langsung dibenerin ininya. Dan di situ nangis
Nangisnya lama banget sampai ketiduran, Ya. itu udah. Ya ini sebagian kecil penyesalan ya. Mungkin Penyesalan ini, masih, serius. masih banyak penyesalan-penyesalan Anda ya. Ya. Oke, masa kecil Njan ini sering banget dulu terlibat dengan sketsa komedi ya. Mm-mm. Masih ingat nggak Masih tahun berapa dulu? 2014 2015. Ah betul. Terus apa yang kamu ingat waktu itu bikin sketsa? Tiba-tiba kamu mau? Waktu itu kan ada yang bikin ini loh, apa yang sketsa-sketsa komedi, terus ada juga yang Awas Ada Njan. Itu yang aku ingat. Awas Ada Njan. Ya, Awas Ada Nah di Njan. situ tuh kamu lucu banget gitu loh Njan. Karena mungkin pas banget umurnya ya. Iya. Nah itu kamu keinginan sendiri apa dipaksa oleh orang tua kamu? Orang tua saya? Iya. Enggak sih, nggak ada paksaan, tapi emang waktu itu ayah saya nanyain mau ikut gak. Terus karena waktu itu pingin syuting-syuting jadinya ikut. Oke. Emang dulu Njan, kalau ditanya dulu cita-cita mau jadi apa? Masih ingat nggak kamu ngomong apa? Artis kalau dulu. Iya betul. Berarti masih ingat dong? Aku Masih. tanya tuh umur 4 sampai 5 tahun itu tanya. Kamu mau jadi apa? Artis. Artis. Nah, terus dengan secara tidak langsung dan aku nggak tahu, wah banyak yang FYP waktu itu viral. Kamu bikin masih belum ada TikTok dulu. Iya, Apa tuh Njan namanya? Musikali. Masih inget nggak? Musikali. Nah, Apa Dub Smash? yang dubbing. Dub Smash ya. Dub Smash itu, banyak banget tuh. Gede banget sih. Kenapa Gitu. itu? Iya itu, tiba-tiba ayah lihat kamu dengan beraninya Ayah? gitu bikin-bikin. Kamu ayah saya? Oh kamu nggak tahu ya? Tadi katanya Oh iya lupa. Ya Abdul waktu itu ingat ketika kamu masih kecil bikin Dub Smash gitu ya. Dan ya berarti cita-cita kamu tercapai dong hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Belum sih, masih pingin lagi. Cita-cita tuh kan kalau aku berubah-berubah. Nah sekarang masih berubah apa? Sekarang aku pengen jadi penyanyi. Oh nggak ada keinginan jadi polisi gitu? Enggak. Kamu kan tinggi. Belum. Emang polisi harus tinggi ya? Ya minimal maksimal lah. Nggak ada sih, kalau jadi polisi belum kepikiran. Tapi kamu ada nggak kepikiran pengen jadi komedian gitu? Karena waktu umur 5 tahun, 6 tahun gitu, kamu kan bergelut di sketsa komedi waktu itu. Disuguhin sama bapak kamu tentang jok-jok komedi lama lah. Iya. Nggak tahu ya, karena kalau suka mah suka. Cuman kalau buat jadi pure jadi komedian tuh enggak. Karena aku emang kayak susah aja gitu ngelihat ayah saya ngelawak kayak susah. Walaupun belum dicoba ya, tapi kayak Ya. sulit kayaknya. Jadi kayak nyanyi aja deh. Ya, tapi kan dengan sendirinya kamu juga bisa sekonyol itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu sedikit sketsa Njan waktu di umur kecil ini dia. Kamu gedein ah. Permisi, Dek. Ya Pak, ada apa? Bapaknya ada. Oh ada Pak. Kebetulan saya ada perlu sama Bapak. Oh saya panggilin ya Pak. Iya, iya. Oh iya. Kalau mau ngobrol sama Bapak, suaranya genjangin dah. Iya, Pendengarannya kurang. iya, iya, siap, siap, siap. Ide. Pak, ada tamu Pak. Di mana? Luar. Oh, di luar. Yaudah Bapak keluar ya. Oh iya Pak, bentar. Apalagi? Kalau ngomong sama tamu itu, suaranya agak gencangan dah. Kenapa emang? Pak tahu bolot? Ya. Budeknya kayak gitu Pak. Oh, budek. Iya, iya. Kasihan ya. Iya. Yaudah Bapak ke depan dulu ya. Iya. Oh, dari mana? Dari RT sebelah. Oh, iya, iya, iya. Ada apa? Bapak disuruh kumpul Oh, iya, iya, iya. Di mana? di kelurahan. Oh, iya, kumpul kelurahan. Ya, kelurahan. Ya, 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 ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kocak. Kamu lihat yang mana tuh? Hah? Yang mana tuh? Yang sama Mang Jam-Jam kan? Hah? Yang sama Mang Jam-Jam? Iya salah ya. Yang mana? Oke, kalau Njan sendiri nih, punya cerita komedi nggak di hidup Njan? Komedi. Ya menurut kamu tuh selama hidup tuh kamu nemuin hal ini tuh lucu banget gitu. Ada sih, flat-flat aja.
Komedi. Nggak ada aku kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Nggak ada. Iya. Yang Oke. menurut aku komedi kan nggak ada. Nggak ada. Kamu cerita lucu gitu ngapain, tiba-tiba ngapain gitu. Terus menurut kamu tuh lucu. Enggak. Nggak. Oke, tutup lagi. Oke. Atau hal yang paling lucu gitu. Kalau hal-hal lucu mah banyak tapi lupa sih. Apa ya? Hal-hal lucu. Yang ayah apa yang kamu lakuin ada nggak? Yang ayah kamu lakuin? Iya ada pasti kalau ya. Ayah Apa? makan apa aja. Apa? Ayah saya kan suka ngecapruk, jadi kayak lucu-lucu aja pasti. Cuman udah lupa bagian mananya. Jadi kan itu kalau yang hal lucu pasti langsung ketawa di situ kan, nggak mungkin diinget-inget gitu deh. Karena kamu sama ayah kamu tuh jarang ketemu ya? Iya. Iya, ketemunya tuh kalau misalkan pagi-pagi mau sekolah, ya kan? Jadi disilang ya katanya menurut informasi seperti itu ya. Jadi pagi-pagi kamu datang ke kamar ayah kamu. Nah kalau misalkan malam, sore ayah kamu datang ke kamar kamu. Buat pergi. Setiap iya. saat begitu ya? Luar biasa sekali ya. Oke. Jan, ayah kamu kan seorang komedian ya? Iya. Tapi pernah sakit hati nggak sama ayah kamu? Sakit hati. Sakit hati banget, gara-gara apa kira-kira? Kalau Aiki kan pernah. Aiki tuh sakit hatinya ketika Aiki dimarahin depan orang banyak gitu. Apa ya? Sakit hatinya. Nggak pernah kamu sakit hati? Nggak tahu lagi. Bete gitu sama ayah apa gitu kira-kira? Jarang sih aku. Jarang ya? Iya jarang. Berarti baik banget ya ayah kamu ya? Alhamdulillah baik sih. Kalau sama kakak kamu, Rizky Febian Andriansa Sumanto? Pernah bete nggak? Nggak. Nggak ada, oke. Sama Putri, Sama Putri pernah. apa? Ungkapkan kamu di sini. Apa ya? Paling kalau misalnya aku tuh paling kesel sih, paling males kalau misalnya ada hal yang lagi aku pinginin yang emang aku jarang banget aku lakuin atau apapun itu. Terus kayak tiba-tiba ada hal yang bikin nggak jadi atau ngerusak, entah itu Oke, ya jadi bete gitu langsung malas, biasanya langsung diem. iya. Kamu kan sukanya juga kan kumpul bareng gitu kan, kakak, adik, semua, ayah ada gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan, mau nonton nih, terus kamu ngajak ayah kamu misalkan, terus ayah kamu, nggak bisa nih ayahnya, kamu bete juga kan? Bete, cuman betenya aku nggak ngomong, aku mah diem terus pergi aja sendiri atau sama temen nonton dah. Oh, oke. Biasanya gitu kalau aku. Tapi kalau kamu sendiri, pernah bete nggak sama diri kamu sendiri? Pertanyaan yang bagus. Bete sama diri sendiri, nggak ada sih, aku biasa kesel sama diri sendiri kalau lagi main game doang. Oh itu kesel, bukan kesel sama, karena kamu kalah itu. Karena iya misalnya salah strategi atau apa. Oke. Kamu nggak mau nanya ke ayah kamu gitu? Apa? Siapa tahu ayah kamu ada di sini. Nanya apa ya? Kira-kira, Aku paling kalau ketemu ayah pengen nanya kayak gini, sebaliknya penyesalan apa yang pernah dilakuin sama kecil, pas kecil gitu. Cuman karena nggak ada nggak apa-apa lah, ntar aja. penyesalan. Iya. Aku penyesalan apa ya? Lanjut komen jawab. Ya saya mewakili ayah kamu lah. Oh ya. Ya. Penyesalan apa ya, banyak sih Jan, penyesalan Jan. Apa tuh? Kayak nggak selalu always sama orang tua gitu, jarang pulang, itu sih penyesalan. Oh iya. Makanya kan akhir-akhir ini ayah tuh sering ke Cimahi tuh ya untuk menebus penyesalan itu gitu. Jadi sering Ngumpul bersama ya. kumpul bersama emak lah. Oh. Karena kan cucu-cucunya pada sibuk semua. Ya. Ya. Oke cukup. Nah tapi kalau misalnya kalau Njan tanya nih masa kecilnya gimana? Ini hostnya siapa ini? Iya, gantian lah gantian. Oke. Momen apa yang paling dirindukan sama Njan misalnya? Momen apa yang paling dirindukan sama Enjan? Ya momen kita pelukan gitu, cium-ciuman gitu. Itu makan setiap hari. Enggak, kamu kadang-kadang kalau sekarang udah nggak kayak dulu ngeles. Enggak setiap sekarang hari. kan geli gitu. Ya, itu geli karena kumis kali. Kan aku nggak ada kumisnya. Iya tetap. Ya yang aku rinduin itu nggak ada sih, karena kamu tuh luar biasa sih Jan. Aduh bisa aja kamu. Enggak, benar.
aku jujur ya, bukan berarti mengecilkan anak-anak yang lain. Kamu tuh paling bisa menghargai siapapun. Itulah ayah juga banyak belajar dari kamu. Contohnya lah kayak di grup gitu. Kamu tuh yang sering paling cepet itu kamu. Oke ya, hati-hati ya. Itu tuh pencapaian ayah yang luar biasa itu sama anak-anak gitu. Ya. Yang lain juga sama tapi ya lambat kan, tahu sendiri kan. Ya mungkin mereka sibuk. Ya itu makanya kita memaklumi dalam hal itu. Oke, Jan sendiri juga apa yang direnungkan sama ayah? Yang sekarang tuh mulai hilang gitu. Ada nggak? Ke mall atau main bareng aja. Iya jarang. sih benar. Benar kan? Iya benar. Tapi nggak apa-apa. Karena ayah juga kan sekarang sibuk gitu. Iya. Ya gitulah, sibuk ke Bandung. Ke Ngapain Cimahi. tuh di Bandung? Ke emak, rumah Oh. emak. Iya iya iya. Emang ke Bandung ngapain? Oke Jan, sebelum dilanjutkan Jan, sebentar dulu ya Jan ya. Ini udah 2 hari aku tuh batuk guys. Apa? Untung ada Okutang. Adlib dulu gak Jan? Oh, silakan. Iya. Oke, kita bahas masa kini. Semakin dewasa, Jan semakin banyak pekerjaan. Amin. Ada kepikiran beli rumah dan pindah rumah nggak? Belum. Belum? Ada. Iya. Karena katanya udah disiapin ya sama ayah kamu rumah. Iya mungkin, nggak tahu. Ya, Aku masih alhamdulillah mau lah. Seru-seruan kerja aja gitu. Masih belum Iya, kepikiran bagus. kalau buat pindah rumah. Ya kalau rumah sudah ada lah, makanya ini lagi dipikirin lah. Nah kalau sekarang itu kamu lebih fokus nyanyi apa nge-host? Kalau nge-host kan sambil. Oke. Tapi sekarang lagi coba mau fokus ke nyanyi dulu. Berarti dua-duanya dijalanin, cuman yang lebih fokus itu bernyanyi. Ya pengen semakin bernyanyi lah. Menciptakan lagu gimana? Kenapa? Ya maksudnya sekarang kan udah mulai menciptakan lagu. Yang kemarin kan itu masih bareng sama Bebe dan lain-lain. Nah untuk saat ini Iya. ada kemungkinan bikin lagu? Mungkin banget. Karena aku pingin banget ya dari dulu malah. Jadi aku tuh dari kecil, nggak dari kecil. Dari semenjak aku tuh selalu kalau lagi dengerin lagu, entah itu lagu luar apa lagu Indo, selalu kepikiran kayak bertanya-tanya sama diri sendiri, kapan ya bisa bikin lagu sendiri kayak gini. Karena kan aku suka merhatiin lagunya ini penciptanya siapa. Terus suka kadang-kadang ada yang emang dia liriknya dan lain-lain kayak Aiki gitu kan bikin. Jadi aku kayak suka kayak apa ya, ngulik, nyari-nyari kayak gimana ya cara bikin. Mulai dari chordnya, dari liriknya, dari nadanya. Jadi masih belajar kalau sekarang mah. Oke. Semoga aja bisa. Coba bisa nggak sekarang 3 chord gitu, Jan? Mumpung ada gitar di situ. Ada gitar nggak? Ada. Nah, coba 3 chord itu, Jan bikin. Bebas liriknya apa. Misalkan Ayah mau main? Enggak, kamu. Ayah nyanyi? Ya, enggak, kamu bikin lagu 3 chord tentang ayah coba. Ayah. Nah ini sulit nih. Coba 3 chord aja dulu. 3 chord gimana sih? Iya 3 chord tuh misalkan C ke F ke bok misalkan. Cebok. Ku kan selalu menunggu tanpa sedikit pun aku mengganggu. Aku tak bisa untuk melupakanmu. Udah, gitu aja lah. Aku bikin. Enak tuh. Itu liriknya kira-kira bagus gak? Buat netral ya? Buat netral bagus. Buat Jadi bisa buat menunggu ayah, menunggu menunggu kekasih, orang tua, menunggu bisa saudara, Ya. menunggu masinis, bebas itu. Ya, bagus kan maksudnya masih netral kan ya? Iya. Oke sih itu enak juga tuh. Amin. Wah udah gak gampang kalau udah begini mah udah kayak Kaiki bisa menciptakan lagu di atas panggung Kalau ini. udah bikin itu. Iya, keren. Oke, Jan sebelum kita lanjutin. Apa tuh? Jan kemarin ayah Jan tanya sama Perdi, Jan boleh nikah lagi nggak gitu. Mm-mm. Terus kata Perdi nggak jawab waktu itu. Terus ayah bilang kalau sekarang Aiki udah sendiri, Teh Putri udah sendiri. Terus Jan juga udah mulai sibuk, tuh ada anaknya.
ayah siap sama siapa dong kalau nanti Ferdi udah gede? Ajam sama mamanya. Mungkin nanti Ajam juga udah gede, udah punya aktivitas sendiri. Terus Ferdi bilang, ya sok aja. Nah kalau Jan sendiri, diizinin nggak ya nikah lagi? Izinin dong. Ada nggak ceweknya? Ya kalau ada sok. Kalau ada boleh. Iya boleh. Berarti aku Oke. juga boleh pacaran. Ya jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Iya. Nanti kalau udah 17 Agustus kesana 17 boleh. Agustus. Udah lewat 17 Ya. Agustus. 17 Gitu tahun ya. kali. Emang kamu udah kepikiran punya pacar? Nggak ada sih. Ya terus ngapain kamu mau punya, Ya punya pacar? kan aku nanya. Ya kalau untuk penyemangat, yang pacaran-pacaran sehat, nggak mengganggu sekolah, nggak mengganggu karir kamu, nggak masalah. Kalau cuman gitu-gitu doang nggak masalah gitu. Cuma kalau boleh aku saranin ya di umur 18 udah lewat 17 tahun boleh lah Oke. gitu. Nanti aja lah kalau untuk urusan itu, sayang karir kamu kan masih Fokus belum karir setai dulu ya? kukunya. Iya. Nanti kalau kamu punya pacar misalkan ya, kamu bakal ngenalin nggak ke ayah? Pasti dong. Tapi ntar lah. Ini jangan-jangan kamu udah punya inceran ya? Belum. Aku tuh ya kalau emang udah punya pacar pasti kenalin. Ah, kalah sama Ferdi. Oh Ferdi udah. Oh, Ferdi setiap pagi mau sekolah minyak wangi. Karena kesangan mungkin ya di sekolah. Tapi kenapa Jan nggak kepikiran buat punya pacar? Kenapa? Belum kepikiran kan? Belum mau aku. Bagus. Aku kan lihat podcast-podcast kamu. Di mana-mana kalau ditanya itu kamu belum mau pacaran, dan itu jawaban yang luar biasa. Karena apa ya? Sebetulnya kalau dibilang kayak pingin ada yang merhatiin, pingin ada yang nyemangatin, ya pasti ada ya. Pingin gitu. Tapi maksudnya di luar dari itu semua ya kayak pingin buat fokus di karir dulu. Terus Iya. kayak ngelihat yang lain. Kalau bisa lah. Aikim dari zaman SMP udah mulai. Siapa? Kakak kamu. Kakak kamu SMP tuh udah mulai pacar-pacaran. SMA udah punya orang Bandung, ya kan? Udah keluar SMA punya juga. Ya sekarang punya. Ya semoga ini yang terakhir. Kalau ayah kamu dulu pertama kali punya pacar tuh kelas 5 TK. SD. Lebih lama. Iya, pernah dulu. Namanya Rina dulu. Siapa? Rina. Badannya tuh semeg gitu. Di mana ya dia Apa sih sekarang? jadi ya? bahas Rina? Itu. Nah itu. Oh, ini dibahasnya karena penyesalan juga apa gimana? Iya, bukan penyesalan, justru itu tuh yang membuat jadi ayah tuh semangat gitu Jan Semangat mengaji. kan sekolah. Karena dia tuh ada perempuan dulu teman ngaji cakep itu namanya si Wiwin. Itu. Aku tuh seneng sama dia Jan. Ya. Rajin ngaji itu Jan. Sholat nih Jan, sholat duhur biasanya nggak pernah sholat sunat 3 kali. Gara-gara ada si Wiwin. Iya, karena itu dimanfaatin lah sama ayah itu untuk kerajinan ayah. Nah, manfaatnya itu apa? Dari awal ayah nggak bisa ajan sampai ayah bisa ajan. Karena tantangannya kalau kamu mau dekat sama aku, kamu harus ajan di Masjid Nursalam. Akhirnya ayah jadi muadzin selama 5 tahun. Setelah itu Terus dapat. enggak. Kenapa? Iya, akhirnya ayah ke Bandung, ya dia udah nikah gitu. Aduh. Nggak tahu, gue suka banget sama dia. Jadi ditinggal nikah nih. Ya enggak juga, enggak sampai jadian lah maksudnya yang Oh. suka itu. Cuman habis itu dari Wewin tuh terus ke Rina. Sama Ya, Rina oke, dah. sempet pacaran lah sama Oke, Rina oke, waktu oke. itu 2 minggu. Oke. Detail banget. Tapi pernah ada cewek yang deketin kamu nggak? Deketin? Nggak tahu sih. Adalah gitu yang pernah. Ya kalau ngapain deket-deket mah pasti ada. Cuman aku ya emang anggapnya teman aja lah. Terus pernah nggak lihat cewek terus seketika tiba-tiba suka karena cantik gitu? Pernah lah. Pernah? Pernah. Artis apa orang biasa? Orang biasa. Orang biasa. Terus apa yang kamu lakukan? Hanya sebatas suka itu nggak kamu kejar gitu? Aku suka aja. Oh suka aja. Sampai sekarang itu? Apa?
sampai sekarang? Kalem dong. Enggak, aku sukanya emang udah dari lama. Oh, dari lama. Oh, Iya. ya. Walaupun- Teman sekolah? Enggak. Oh, bukan. Di Instagram? Apa juga nih? Enggak, maksudnya kalau ada suka waktu itu. Waktu Oh, itu ya waktu ini mah, waktu itu suka. Ketemunya di mana? Ada lah. Ada ya. Ini aku ceritain dulu. Aku, ini serem sih. Ya waktu itu suka. Terus kayak suka lama, tapi emang apa ya, karena akunya kayak nganggapnya teman aja. Enggak nganggap teman sih, tapi kayak emang jauh kan mungkin. Nggak jarang ketemu. Terus kayak udah jarang berkomunikasi. Ya udah, punya pacar kali dia. Oh, sekarang udah punya pacar. Ya tapi tetap suka. Kalau dideskripsikan, dia itu seperti apa, Jan? Rambut panjang, alis nyengsol, Nyengsel. kuping kopok, atau kayak gimana? Kok kayak gimana ya? Cantik lah ya. Cantik. Oh, dia udah punya pacar sekarang? Iya kayaknya. Itu penyesalan terbesar kamu nggak bisa deketin dia? Enggak penyesalan dong. Oh, enggak. Itu mah ya emang aku nggak ada tujuan buat pacaran. Oh, Suka oke. aja. Oke. Ya, baguslah kamu kalau kamu mempunyai pendirian dan juga prinsip untuk tidak pacaran dulu. Ayah lebih setuju seperti Dan itu. fun fact, ini aku suka dia tuh dari tahun 2020. Wow, lama sekali ya. Dianya suka nggak sama kamu? Nggak tahu, sama-sama gengsi kayaknya. Nih Kayak- kalau dia nonton ya, pasti dia juga tahu kalau kamu tuh suka sama dia. Kayaknya. Kalau ya di ruang inilah yang orang-orang bintang tamu di sini tuh bisa mengungkapkan. Kalau dia nonton, ada yang mau disampaikan nggak ke dia? Nggak ada sih, emang teman aja, jadi Oke. teman. Tapi kamu udah menyampaikan dong kalau kamu tuh suka. Enggak, aku nggak pernah nyampein kalau aku suka. Enggak, maksudnya di sini kamu kan nyampein kan? Oh iya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi orang-orang itu tahu dong, tahu nggak? Kayaknya tahu, cuman aku nggak pernah ngomong kalau misalnya aku suka. Oke, tapi di sini kan ngomong suka ya. Iya, sini aku ngomong. Pasti dia mungkin kalau nonton di sini dia akan merasa kan. Kayaknya ngerasa dia. Oke, siapakah perempuan yang disukai oleh Enjan? Set gambar ceweknya di situ ya. Apa yang mau diucapin sama dia? Selamat ulang tahun. Nggak ada aku apa ya. Nggak ada sih ya. Nggak ada. Nggak ada. Aku juga ada perempuan yang aku suka. Nah, coba cerita dong. Kan aku udah cerita jelas tuh. Di 2020. Nggak bisa lah, kamu bikin program di YouTube kamu. Aku bintang tamu, baru aku cerita. Ribet banget buat ngobrol. Bikin program. Kalau itu bukan penyesalan, lalu apa Jan penyesalan kamu selama ini? Dulu aku rewel. Itu aku paling nyesal. Rewel, oke. Iya, Tapi kan jadi- itu masa kamu kecil lah, hal Iya. yang wajar lah. Iya tetap aja. Maksudnya kan selagi kita bisa buat gak rewel dan buat bisa nahan, sabar mak. Lebih Ya. bagus. Ya, itu biasa lah. Maksudnya gini nih Jan, kamu tuh pernah bohong sama ayah. Iya. Yang itu membuat kamu menyesal. Atau enggak kamu misalkan pernah ngambil duit mamah misalkan. Atau kamu pernah ngambil apalah gitu. Pernah ngecat kakinya nenek kamu misalkan. Itu kan penyesalan terbesar itu. Iya, ya itu kan rewel tuh kan aku rewelnya banyak ya. Oh iya benar. Jadi itu termasuk ngecat nenek pun itu termasuk. Dia banyak maksudnya rewel ya intinya Oke. itu penyesalan yang paling aku nyesal tuh aku dulu ngamuk-ngamuk kayak rewel gitu ke ayah, ke almarhum mama, ke Enggak. nenek. Kamu ke ayah kamu mah enggak. Iya dulu aku Enggak takut. berani kamu. Waktu itu inget gak ya? Apa? Yang waktu aku lagi ini kan lagi apa ya nangis gak tau apa gitu pagi-pagi mau sekolah. Heeh. Terus pas mau pergi nggak sengaja kebanting pintu. Dok! Terus tiba-tiba ayah teriak, Izwan! Terus itu panik. Langsung lari, langsung cabut. Itu kaget banget. Karena nggak sengaja itu. Dok! Jadi apa dong penyesalan di sini? Nggak ada, cuman itu doang. Rewel gitu. Iya, itu doang sih. Karena aku lumayan parah kan rewelnya. Tapi ada nggak kebiasaan kamu, kebiasaan buruk misalkan yang kamu mau perbaiki saat ini? Apa ya? Perbuatan buruk. Ya kebiasaan buruk lah, kebiasaan buruk yang sering dilakukan, yang itu tuh memakan waktu yang nggak jelas itu. Ada yang nggak mau diperbaiki? Main game aku sekarang nggak terlalu lama sih. Berarti itu kamu dalam rangka memperbaiki dong. Iya, bisa jadi.
Tapi aku emang suka di kamar. Ya kalau di kamar kan daripada main game mendingan menghabiskan dengan gitar membuat sebuah karya itu lebih bagus. Ya kayak gitu sih, mengurangi dari game tapi nggak bisa kayaknya main game wae. Ya nggak apa-apa, tapi ya dikurangi lah waktunya. Ya itu mungkin. Oke. Nah sekarang Injan kan sudah mau nggak mau sudah terjun di dunia entertain. Hah? Sama satu Apa? sikap yang aku pingin kurangin itu sikap malas. Nah itu maksud aku tuh. Karena kalau ditanya dadakan gitu aku suka kadang-kadang suka mentok gitu loh. Nah apa itu ya? karena ayah ini di media sosial, di TV gitu selalu memberikan support kepada orang-orang. Apa quote hari ini? Lawan rasa malas. Karena kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan ampas. Oke. Gitu Jan. Ya aku emang pingin sikap malas kayak dari sekolah atau kerja kan itu pasti ada sikap malas Mayanto itu karena bangun pagi atau apa. Nah itu aku pengen kurangin gitu. Ya harus diperbaiki. Kalau kamu mau menjadi seorang entertain sejati, kamu harus bisa melawan malas dan disiplin waktu. Ya. Itu. Tapi sih kalau saat ini kita lihat kayak syuting, ini bukan talk show, kamu selalu bisa duluan lebih dari ayah itu luar biasa. Karena ayah tuh paling disiplin kalau untuk urusan hal itu. Kecuali kalau punya YouTube sendiri semau-maunya. Ya orang punya sendiri ya kan. Kalau dulu kan punya orang lain kita dibayar ya kita harus disiplin untuk hal itu. Ya. Walaupun hal begini juga salah. Oke Jan, sekarang kan Jan udah masuk di dunia entertain. Gimana tips dan trik seorang Jan untuk membuktikan kalau Jan memang punya bakat, bukan numpang tenar sama ayah kamu dan kakak-kakak kamu? Wow. Kayak mungkin aku bakal, kalau ayah tuh kan selalu nanya, kapan bikin lagu? Ini bikin lagu sendiri apa enggak? Nah mungkin aku bakal buktinya dengan cara aku bikin lagu yang emang hasil tulisan aku sendiri. Wih. Tapi kamu terbebani nggak dengan tantangan dari ayah ini? Tantangan yang ini, yang bikin lagu? Enggak. Karena emang sebelum ayah ngomong kayak gitu pun emang aku udah ada ketertarikan buat bikin musik atau bikin lagu sendiri. Oh udah aman. Udah aman kalau udah gitu. Karena kalau kita udah menyukai suatu pekerjaan, kita itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau kita tidak suka, itu karena terpaksa dan atau karena hanya duit gitu. Tapi kalau karya yang tulus itu kita tidak memikirkan uang, tapi memikirkan karya yang bagus. Seperti kakak kamu yang tadinya tidak bisa menciptakan lagu, yang akhirnya bisa menciptakan lagu Kesempurnaan Cinta, bahkan sekarang udah banyak. Itu hasil didikan dari orang tuanya luar biasa. Luar biasa. Loh iyalah, mau nggak mau lah itu mah. Iyalah. Oke Jan, di dunia entertain itu kan harus siap baik dan buruknya Jan. Jan juga udah tahu lah ngobrol dengan ayah kamu tentang masalah bullying, tentang masalah netizen yang iri sama kita, dan yang lain-lain lah. Kamu sudah siap dengan semua itu? Siap, insya Allah. Dan kamu juga sudah siap dengan dari semua orang yang melihat kamu, nggak semuanya orang suka sama kamu. Siap. Bagaimana cara menghindari orang-orang yang julid sama kamu? Mau dihindari gimana juga pasti tetap ada kalau yang kayak gitu mah kan. Ya itu mah kuat-kuat kita aja lah. Iya, karena kalau di media sosial itu kamu jangan dengerin omongan mereka, jangan. Tapi baca, karena nggak ada suaranya. Iya benar. Iyalah gitu. Yang namanya entertain, jangankan entertain lah. Tukang bakso sekalipun, misalkan si James gitu ya. Nggak semua suka sama si James walaupun baksonya enak gitu. Walaupun baksonya enak. Iya betul. Oke, sekarang cita-cita tertinggi Jan di entertain itu apa sih? Cita-cita kamu deh apa? Mau menjadi superstar? Mau pengen kayak Aiki mendapatkan piala banyak? Atau apa? Itu salah satunya. Terus aku juga pingin emang benar jadi musisi yang bisa bikin lagu, yang dikenal banyak orang. Terus juga bisa menghibur banyak orang dari lagu-lagu. Gitu sih, aku intinya pengen jadi penyanyi yang luar biasa. Ya kalau boleh sarannya saya sebagai host Ruang Talkmu,
Ya kamu harus ada lebih lah dari seorang Rizky Febian. Artinya harus ada pembedaan karena semua orang itu berpikiran bahwa kamu tuh kok ini mah Iki Junior gitu. Nah, kamu harus bisa melepaskan kata Iki Junior itu. Jadi kamu harus bisa mencari formula yang bisa membedakan antara kamu dengan Rizky Febian. Ya. Nah, gimana caranya agar bisa berbeda? Gimana ya caranya ya? Aku tuh paling sering kalau dibilang sama tuh dari suara. Ya, kalau itu tidak menutup kemungkinan lah. Iya kan? Ya. Apa ya? Mungkin dari dari musiknya mungkin. Musik bisa. Nah, Iya. kamu kan sudah mencoba menciptakan sebuah lagu. Nah, kamu tuh harus jangan ada persis dan miripnya sama lagu-lagu Aiki. Harus ada yang beda. Iya. Gitu. Misalkan musiknya tambahin gender misalkan. Ya, Bos. Ya, pakai gong. Kan itu beda. Contoh lah kayak begitu ya kan? Iya. Harus tetap beda lah. Kayak dulu Aiki, bagaimana Aiki caranya untuk melepaskan nama ayahnya di belakang nama kamu. Akhirnya Aiki menciptakan lagu Kesempurnaan Cinta. Nah, Jan juga harus menciptakan lagu yang berbeda dengan lagu-lagu Aiki sebelumnya. Oke. Paham? Kamu tidur? Enggak. Oke. Kan aku dengerin. Ya, sekarang Jan juga punya lagu ya. Oke, kalau gitu nyanyiin lah rapnya gitu. Boleh. Ya, yang pernah trending. Sekarang masih trending nggak? Udah enggak dong? Oh, Nggak tahu. enggak ya. Rapnya aja dikit lah. Aku dan kamu rasakan yang sama, memulai cerita yang datang tiba-tiba. Tak perlu takut untuk terjatuh, membuat hatimu tak utuh, percayalah padaku. Oke, cukup. Cukup, jangan banyak-banyak ya copyright. Ya, yang jelas yang belum mendengarkan lagu dan melihat video klipnya sudah ada di YouTube Ridwan Fadilah ya. Ya, Rizwan Fadilah. Oke Jan. Terakhir Jan. Siapa orang yang paling berjasa buat hidup kamu? Kedua orang tua dong, udah jelas. Udah itu aja. Sama keluarga. Ada apa arti keluarga buat kamu? Artinya, can you solid? Gimana ya? Arti keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan Oke. juga anak. Ya. Dimana yang isinya itu mereka saling. Makasih ya udah hadir di ini talkmu ya. Oke, Ya, kita ya. tutup aja guys. Terima kasih buat semuanya. Ya, semoga dari obrolan ini bisa mendapatkan ilmu dan bisa Amin. diambil hal yang positifnya buat kalian semuanya. Next episode ada siapa lagi? Tetap di Ruang Talkmu. Bye-bye.